Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen, penguji serta dosen pembimbing. Perkenalkan, saya Aisyah Tiara Kusuma dengan NIM 238720310 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Nurul Huda. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengembangan Buklet Pengelolaan Keuangan Berbasis Kontekstual untuk Meningkatkan Literasi Ekonomi Siswa di SMPN 3 Semendawai Suku 3. Di sini terdapat latar belakang, yaitu perkembangan globalisasi dan digitalisasi menuntut peserta didik memiliki literasi ekonomi agar mampu mengambil keputusan ekonomi secara rasional dalam kehidupan sehari-hari. Namun, berdasarkan hasil observasi di SMP Negeri 3 Semendawai Suku 3, proses pembelajaran masih didominasi oleh penggunaan buku paket dan LKPD. Sementara itu, media pembelajaran yang secara khusus membahas pengelolaan keuangan masih sangat terbatas. Akibatnya, peserta didik lebih memahami konsep ekonomi secara teoritis dibandingkan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, diperlukannya media pembelajaran berupa buklet berbasis kontekstual yang mampu menghubungkan materi dengan pengalaman nyata peserta didik, sehingga diharapkan dapat meningkatkan literasi ekonomi siswa. Kemudian selanjutnya ada 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana mengembangkan buklet pengelolaan keuangan berbasis kontekstual yang layak digunakan dalam pembelajaran di SMP Negeri 3 Semendawai Suku 3. Dan yang kedua yaitu bagaimana kelayakan buklet pengelolaan keuangan berbasis kontekstual sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan literasi ekonomi siswa SMPN Negeri 3 Semendawai Suku 3. Dan rumusan yang ketiga yaitu bagaimana penggunaan buklet pengelolaan keuangan berbasis kontekstual dapat membantu siswa memahami pentingnya mengelola keuangan secara bijaksana sesuai kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di sini ada tujuan penelitian, yaitu yang pertama, mengembangkan buklet pengelolaan keuangan berbasis kontekstual untuk meningkatkan literasi ekonomi siswa SMP Negeri 3 Semendawai Suku 3. Dan tujuan yang kedua yaitu mengetahui kelayakan buklet pengelolaan keuangan berbasis kontekstual untuk meningkatkan literasi ekonomi siswa SMP Negeri 3 Semendawai Suku 3. Dan tujuan yang ketiga yaitu mengetahui penggunaan buklet pengelolaan keuangan berbasis kontekstual dalam membantu meningkatkan pemahaman siswa mengelola keuangan secara bijaksana sebagai bagian dari literasi ekonomi. Kemudian di sini ada landasan teori. Penelitian ini didasarkan pada 3 teori utama, yaitu yang pertama, teori literasi ekonomi. Menurut Susetio dan Firmansyah tahun 2023, yaitu kemampuan memahami konsep ekonomi dan menerapkannya dalam pengambilan keputusan secara rasional. Kemudian yang kedua yaitu teori buklet menurut Apriana tahun 2023 yang menjelaskan bahwa buklet merupakan media pembelajaran cetak berbentuk buku kecil yang ringkas, menarik, dan mudah dipahami. Kemudian yang ketiga yaitu pendekatan kontekstual menurut Esther dan rekan-rekan tahun 2023 yaitu pendekatan pembelajaran yang menghubungkan materi dengan kehidupan nyata sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Ketiga teori tersebut menjadi dasar dalam pengembangan buklet pada penelitian ini. Kemudian selanjutnya ada objek penelitian, yaitu objek yang pertama yaitu produk yang dikembangkan adalah buklet pengelolaan keuangan berbasis kontekstual, dan objek yang kedua yaitu subjek penelitiannya adalah siswa kelas 7-8 sesuai sampel penelitian. Kemudian yang objek ketiga yaitu fokus penelitiannya itu pada peningkatan literasi ekonomi siswa, dan objek 4 yaitu berada pada SMP Negeri 3 Semendawai Suku 3. Kemudian selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode Research and Development atau R&D dengan model pengembangan 4D yang terdiri dari Define, Design, Develop, dan Disseminate. Kemudian metode yang kedua yaitu subjek dan objek penelitian.
Subjek penelitian itu ada pada siswa SMP Negeri 3 Semarang 3 dan objek penelitiannya yaitu berupa buklet pengelolaan keuangan berbasis kontekstual. Dan metode yang ketiga yaitu pengumpulan dan analisis data. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif, kuantitatif, dan kualitatif. Kemudian ada pula proses penelitian. Proses yang pertama yaitu define, berdasarkan analisis kebutuhan, analisis siswa, dan tujuan pembelajaran. Kemudian proses yang kedua yaitu design, yaitu merancang isi buklet beserta instrumen penelitian. Dan kemudian tahap yang ketiga yaitu develop, melakukan pengembangan produk, validasi ahli, revisi, dan uji coba. Yang keempat yaitu disseminate, yaitu penyebaran luasan produk secara terbatas setelah melalui proses pengembangan. Demikian presentasi proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Saya harap penelitian ini dapat menghasilkan media pembelajaran berupa buklet pengelolaan keuangan berbasis kontekstual yang valid, praktis, dan efektif untuk meningkatkan literasi ekonomi siswa. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dosen. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dapat saya sampaikan atas perhatian Bapak Ibu dosen pembimbing dan penguji, saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya saya mohon kritik serta saran ataupun masukan demi penyempurnaan proposal penelitian ini. Saya persilakan. Baik, saya ingin bertanya, di mana letak kebaruan atau novelty di penelitian Anda? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Ibu. Jadi kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan buklet pengelolaan keuangan berbasis kontekstual, ya secara khusus dirancang untuk meningkatkan literasi ekonomi siswa SMP. Buklet juga tidak hanya menyampaikan konsep, tetapi juga mengaitkan materi dengan situasi nyata yang dialami siswa, sehingga mendorong penerapan konsep ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Baik, saya ingin bertanya, kalau tanpa buklet, apakah guru tidak bisa meningkatkan literasi ekonomi siswa? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk menjawab, jadi guru tetap dapat meningkatkan literasi ekonomi melalui berbagai metode. Namun, buklet dikembangkan sebagai media pendukung agar materi lebih terstruktur, menarik, dan mudah dipelajari secara mandiri, sehingga dapat membantu proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Jadi kalau saya bertanya ya, mengapa Anda menggunakan istilah literasi ekonomi bukan literasi keuangan? Padahal materi yang dikembangkan adalah pengelolaan keuangan. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Jadi saya memilih pengelolaan keuangan merupakan bagian dari literasi ekonomi. Jadi penelitian ini itu tidak hanya membahas cara mengelola uang, tetapi juga kemampuan mengambil keputusan ekonomi yang rasional seperti menentukan skala prioritas, membedakan kebutuhan